Halo, shalom dan assalamualaikum Bapak dan teman-teman semua. Jadi di sini saya Lydia Putri NPM 19080209 akan menjelaskan kepada abang saya mengenai beberapa kingdom dan contohnya dan beserta struktur-strukturnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai virus. Ini virus ya. Nah, yang pertama itu ada coronavirus yang lagi viral-viralnya sekarang ini. Ada yang terkena dan puji Tuhan sudah ada yang sembuh. Nah, dia itu termasuk dalam jenis Coronavirinae. Yang kemudian kedua ada virus dari tobacco mosaic virus. Yang termasuknya itu jenis dari tobacco mosaic virus. Nah, jadi mereka berdua itu termasuk dalam virus tapi berbeda. Selanjutnya ada kingdom Monera. Nah, jadi yang pertama itu ada Monera yang dinding selnya gram positif. Nah, ini tuh gambaran dari dinding sel yang gram positif. Ada dari yang paling atas tuh peptidoglikan, kemudian yang ini dinding selnya, kemudian ini membran plasma dan ada proteinnya. Itu tuh contohnya itu lactobacillus. Jadi termasuk dalam L. acetolerans. Kemudian yang kedua ada dinding sel yang gram negatif, yaitu Salmonella. Jenisnya adalah Salmonella enterica. Jadi ini adalah dinding selnya, berbeda dengan yang dinding sel dari gram yang positif. Kemudian yang Monera yang saya sukai yaitu Eubacteria, yang termasuk yaitu jenis dari Eubacteria brachi. Nah, ini tuh dari struktur-strukturnya. Selanjutnya itu dari kingdom Protista. Dinoflagellata merupakan dari protista yang dapat menghasilkan retide. Nah, dia itu termasuk dalam jenis protista yang Glonialilex baleci. Nah, ini tuh struktur-strukturnya. Tunggu. Berarti ini termasuk virus juga apa enggak? Tidak, beda kingdom. Jadi ini tuh kingdom protista dia sendiri. Oke. Terus yang selanjutnya ada Balatidum coli. Nah, dia tuh jenis dari B. coli. Nah, ini tuh strukturnya. Begitu protista yang dapat menyebabkan penyakit lah gitu. Nah, ini penjelasannya dari Dinoflagellata. Ada dari organisme multiselulernya, sel umumnya. Dinoflagellata memiliki 2 celah. Ada flagellata longitudinal, nukleusnya, plastida, vesicula, dan vakuolanya. Jadi ini tuh penjelasan dari Dinoflagellata. Kemudian ini penjelasan dari Balatidum coli. Nah, ada sitostom, ada vakuola kontaktil, ada memiliki 2 inti, kemudian ada sitopegnya gitu. Terus ini yang terakhir adalah protista yang saya sukai, yaitu ciliata. Nah, kenapa saya suka itu karena bentukannya yang lucu gitu loh, lihat. Terus ada apa ya? Karena bagian dari dinding-dinding selnya itu tuh Ciliata ini termasuk dalam protista. Ya, okay. gitu. Jadi jenisnya adalah Vorticella. Nah, ini penjelasan dari ciliata. Ada dinding selubungi perikel, ada diselimuti silia, memiliki 2 tipe inti sel, ada mempunyai mulut atau sitosoma, ada mempunyai 2 macam mulut, kemudian silia, mempunyai mitokondria, mempunyai kerongkongan, mempunyai vakuola, mempunyai otot, dan mempunyai anus. Nah, gitu. Selanjutnya jamur. Nah, ini beda ya jamur. Ini tuh yang pertama kita menjelaskan dari jamur tempe, yaitu jamur rhizopus. Nah, ini tuh struktur-strukturnya ada stolon, rhizoid, dan sporangifor. Jadi ada 3 hifa pada rhizopus. Nah, termasuk dalam jenis Rhizopus nigricans. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada jamur untuk obat. Tunggu, yang tadi tuh jamurnya, yang ini hifa nih. Tidak, itu pembagian dari struktur dari jamur rhizopus. Oke. Dijelasin strukturnya. Nah, kemudian jamur untuk obat, saya pilihnya jamur tiram putih. Nah, kemudian ini jenisnya adalah P. ostreatus. Nah, jamur putih itu ada spora jamur, ada pembentukan miselium, ada pembentukan
tubuh buah dan pembentukan sporanya. Ini strukturnya seperti ya jamur pada umumnya. Kemudian jamur yang saya pilih yaitu jamur kancing. Kita semua pasti tahu lah kan jamur kancing kayak gimana, pernah makan di tempat jualan pun banyak dijual. Dia termasuk dalam jenis A titik Bisporus. Nah, ini tuh pembagian dari strukturnya. Ada gil, ada anulus, ada volva, ada miselial, trix gitu. Jadi fungsi-fungsinya dalam struktur dari jamur kancing. Lanjut. Ini dia tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang pertama yaitu lumut hati. Nah, lumut hati pasti pernah lihat kan lumut hati. Nah, itu tuh termasuk dalam Marchantia polymorpha. Ya bentuknya seperti hati tapi warna hijau gitu. Terus melinjo. Pernah makan nggak? Nggak tahu, nggak pernah makan sepertinya. Termasuk dalam jenis Genetum genemon. Oke. Nah, kemudian ada pepaya. Pasti kita semua juga makan pepaya lah kan untuk pencernaan. Nah, itu termasuk dalam jenis C papaya. Terus ada buah yang saya suka yaitu alpukat. Karena alpukat ini selain enak juga dapat membantu kesehatan, termasuk dalam jenis V americana. Lanjut dalam hewan. Nah, yang pertama itu cacing tanah yang ada di tanah, termasuk dalam jenis L. terentrins. Kemudian ada belalang. Nah, itu belalang. Kemudian ini klasifikasinya ada yang termasuk dalam jenis Locusta migratoria. Kemudian ada klasifikasi ikan tawes. Pernah makan gak ikan tawes? Kita nggak pernah lah ya. Nggak pernah. Dan ini adalah hewan yang saya sukai yaitu buaya. Kayak kenapa buaya? Ya karena zaman sekarang laki-laki seperti buaya. Buaya darat. Masuk dalam jenis Crocodylus porosus. Yeay, ini. Kemudian yang terakhir itu 5 kerajaan makhluk hidup menurut Whittaker, yaitu ada dari Monera, Protista, Ini Fungi. apanya? Ini merupakan salah satu tokoh. Nah, tokoh ini tuh dia membuat perbandingan dari semua 5 kingdom yang tadi saya jelaskan. Jadi yang pertama ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, itu tuh pembagian ada dibagi jadi organisasi, cara mereka berorganisasi itu tumbuh-tumbuhannya, protistanya, funginya, plantainya, animalianya gitu. Kemudian cara mereka memperoleh makanan, ciri-ciri lain dari kingdom-kingdom tersebut. Kemudian apa saja sih yang mencakup dari para kingdom-kingdom tersebut. Jadi ini penjelasan dari materi saya hari ini. Jadi gimana dapat sebagai mengenai kingdom-kingdom itu, apa saja jenis-jenis kingdomnya, terus bagaimana cara mereka untuk memperoleh makanan dan lain sebagainya. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa kita harus istilahnya kayak menjaga dan juga harus melestarikan makhluk hidup dan juga kingdom-kingdom yang ada seperti itu supaya tetap terjaga gitu keadaannya. Sekian dari presentasi saya kepada abang saya. Dadah, shalom, maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.